warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Berita Ekonomi bersama saya Chandra dan saya Ian. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas fenomena anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG di tengah tren positif pasar saham Asia Tenggara. Dalam beberapa pekan terakhir, IHSG mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan Bursa Efek Indonesia sempat menghentikan sementara perdagangan setelah IHSG turun lebih dari 5% dalam satu sesi pada 18 Maret 2025. Kondisi ini menjadi perhatian publik karena terjadi ketika negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura justru mencatatkan kenaikan indeks saham mereka. Lalu, apa penyebab utama dari anjloknya IHSG? Pertama, mari kita lihat dari sisi eksternal. Ketegangan geopolitik global seperti konflik antara Rusia dan Ukraina serta ketidakstabilan di Timur Tengah membuat investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modal. Selain itu, kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, juga memberikan tekanan. Meskipun terdapat rencana penurunan suku bunga, saat ini The Fed masih mempertahankan suku bunga yang tinggi, yang menyebabkan dana asing keluar dari pasar negara berkembang. Dari dalam negeri, tekanan datang dari kondisi fiskal. Pemerintah Indonesia mencatat defisit APBN sebesar 31,2 triliun rupiah per Februari 2025. Berbeda jauh dibanding tahun sebelumnya yang masih mencatatkan surplus. Penurunan penerimaan pajak hingga 30% menjadi faktor utama defisit tersebut. Selain itu, isu mengenai kemungkinan pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat memicu kepanikan, meskipun telah dibantah secara resmi. Kepercayaan investor juga melemah setelah dua lembaga keuangan internasional, Goldman Sachs dan Morgan Stanley, menurunkan peringkat saham Indonesia. Mereka menilai bahwa kondisi fiskal Indonesia kurang sehat dan kebijakan ekonominya tidak konsisten. Sementara itu, negara-negara tetangga dinilai memiliki fundamental ekonomi yang lebih kuat dan stabilitas politik yang lebih terjaga, sehingga investor lebih memilih memindahkan dana ke negara-negara tersebut. Saat ini IHSG berada dalam tekanan besar dan diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Demikian laporan kami mengenai kondisi IHSG terkini. Tetap ikuti perkembangan ekonomi lainnya hanya di kanal ini. Saya Chandra dan saya Ian. Terima kasih dan sampai jumpa.